Video ini sebenarnya bukan dibuat untuk membuat kamu menjadi orang yang miskin atau menyarankan kamu menjadi orang yang lebih miskin daripada sebelumnya. Tapi memang kenyataannya kalau ada salah satu atau beberapa dari 15 hal yang ada di sini kamu lakukan, berarti kamu sudah memperbesar peluang kamu untuk menjadi miskin dan lebih miskin daripada sebelumnya. Itu karena memang kemiskinan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Banyak orang terjebak dalam situasi finansial sulit karena kebiasaan dan keputusan yang terus diulang tanpa disadari. Terkadang penyebab utama dari masalah ini adalah kebiasaan buruk yang dianggap remeh, tetapi memiliki dampak besar terhadap kehidupan finansial dalam jangka panjang. Dalam video ini kita akan membahas 15 kebiasaan yang tanpa sadar mengarahkan seseorang pada kemiskinan. Meskipun tidak ada satupun dari kita yang ingin hidup dalam kesulitan ekonomi, kenyataannya adalah banyak dari kita menjalankan pola hidup yang secara tidak langsung menjauhkan kita dari kesejahteraan, dari pengelolaan waktu yang buruk hingga gaya hidup konsumtif. Kebiasaan-kebiasaan ini kerap kali dianggap wajar. Padahal jika terus dilakukan, hal-hal ini bisa menjadi penghalang utama dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Video ini bukan untuk menyudutkan, tetapi untuk menyadarkan. Jika Anda mendapati beberapa dari kebiasaan ini ada dalam hidup Anda, sekaranglah saatnya untuk berubah. Mari kita lihat lebih dekat kebiasaan-kebiasaan yang menjadi akar dari kemiskinan dan mengapa Anda harus menghindarinya jika ingin hidup lebih sejahtera. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu adalah mengabaikan pendidikan finansial. Pendidikan finansial adalah kunci utama untuk memahami bagaimana uang bekerja, bagaimana mengelolanya, dan bagaimana mengembangkannya. Sayangnya banyak orang menganggap belajar tentang keuangan sebagai sesuatu yang tidak penting. Mereka lebih fokus pada pengeluaran sehari-hari tanpa memikirkan perencanaan jangka panjang. Ketidaktahuan tentang cara mengelola uang dapat membuat seseorang terjebak dalam hutang, pengeluaran berlebihan, dan kegagalan investasi. Padahal pendidikan finansial tidak harus rumit. Buku, seminar, dan kursus daring tersedia untuk membantu siapa saja memahami dasar-dasar keuangan. Ketika Anda tidak memahami konsep seperti inflasi, bunga majemuk, atau diversifikasi, Anda cenderung membuat keputusan yang merugikan. Anda mungkin menaruh seluruh tabungan di tempat yang salah atau tidak tahu cara memulai investasi sederhana. Orang yang mengabaikan pendidikan finansial seringkali mengandalkan keberuntungan atau saran dari orang lain tanpa memahami resiko yang terlibat. Akibatnya, mereka rentan terhadap penipuan atau peluang investasi yang buruk. Jika ingin menghindari kemiskinan, Anda harus mulai belajar tentang keuangan. Pengetahuan ini akan membantu Anda mengambil kendali atas penghasilan dan pengeluaran Anda, sekaligus membangun masa depan yang lebih stabil. Kemudian, hal yang bisa membuat Anda miskin yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah salah satu faktor utama yang membuat banyak orang kesulitan secara finansial. Hidup di era digital, di mana segala sesuatu mudah diakses, seringkali membuat kita tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Perilaku seperti membeli gadget terbaru, pakaian bermerek, atau makanan mahal hanya untuk mengikuti tren adalah contoh nyata dari gaya hidup konsumtif. Meskipun barang-barang ini memberikan kesenangan sesaat, mereka tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan kita. Masalahnya, gaya hidup konsumtif seringkali dilakukan dengan uang yang sebenarnya belum dimiliki. Kredit dan hutang digunakan untuk memenuhi keinginan sementara, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Ini bisa menjadi lingkaran setan yang sulit dihentikan. Konsumerisme juga mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang lebih penting, seperti investasi tabungan atau membangun aset produktif. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan keamanan finansial malah habis untuk hal-hal yang tidak esensial. Jika Anda ingin lepas dari jeratan kemiskinan, mulailah mengubah gaya hidup Anda. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan pikirkan bagaimana setiap pengeluaran Anda bisa memberikan nilai tambah bagi masa depan Anda. Kemudian, hal yang bisa membuat Anda miskin yang ketiga adalah tidak menabung atau berinvestasi. Tidak memiliki tabungan adalah salah satu kebiasaan yang memastikan seseorang tetap berada dalam ketidakstabilan finansial. Ketika tidak ada dana darurat, setiap kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis bisa menghancurkan keadaan keuangan Anda. Menabung bukan hanya tentang menyisihkan uang, tetapi juga tentang membangun kebiasaan untuk hidup di bawah kemampuan Anda.
Sayangnya, banyak orang lebih memilih menghabiskan seluruh penghasilan mereka tanpa berpikir tentang masa depan. Selain menabung, investasi juga merupakan langkah penting untuk mengembangkan uang Anda. Tanpa investasi, nilai uang Anda akan terus tergerus oleh inflasi, yang berarti daya belinya semakin menurun seiring waktu. Ketidakmauan untuk belajar tentang investasi seringkali didasarkan pada rasa takut kehilangan uang. Padahal dengan memahami resiko dan diversifikasi, investasi dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk membangun kekayaan jangka panjang. Mulailah dengan langkah kecil, seperti menabung secara konsisten dan mempelajari investasi sederhana. Dengan begitu, Anda akan memiliki landasan yang kuat untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kemudian, perilaku yang bisa Anda terapkan untuk menjadi orang yang lebih miskin yang keempat adalah mengandalkan satu sumber pendapatan. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa memiliki satu pekerjaan tetap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, mengandalkan satu sumber pendapatan adalah salah satu kesalahan terbesar dalam perencanaan keuangan. Kehilangan pekerjaan atau penurunan penghasilan bisa terjadi kapan saja, membuat Anda rentan terhadap kemiskinan. Pendapatan tunggal juga membatasi potensi finansial Anda. Dengan hanya mengandalkan gaji bulanan, Anda tidak memiliki fleksibilitas untuk menabung lebih banyak atau berinvestasi. Bahkan jika ada kebutuhan mendesak, Anda cenderung mengorbankan tabungan yang sudah sedikit. Di era digital saat ini, ada banyak peluang untuk menciptakan pendapatan tambahan, seperti bisnis kecil, pekerjaan lepas, atau investasi. Namun banyak orang mengabaikan peluang ini karena merasa nyaman dengan status quo. Ketergantungan pada satu sumber pendapatan juga membuat Anda kehilangan kesempatan untuk belajar keterampilan baru yang bisa meningkatkan daya saing Anda. Tanpa pengembangan diri, potensi Anda menjadi stagnan, dan Anda hanya bekerja untuk bertahan, bukan berkembang. Mulailah mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan Anda. Dengan memiliki beberapa aliran pendapatan, Anda tidak hanya meningkatkan stabilitas finansial, tetapi juga membuka peluang untuk mencapai kebebasan ekonomi. Kemudian hal yang bisa membuat Anda lebih miskin daripada sebelumnya yang kelima adalah menunda-nunda tindakan. Menunda-nunda adalah musuh besar keberhasilan. Banyak orang tahu bahwa mereka perlu menabung, belajar, atau berinvestasi, tetapi terus menunda tindakan tersebut dengan alasan nanti saja. Penundaan seperti ini adalah jalan cepat menuju kesulitan finansial. Ketika Anda menunda-nunda, waktu menjadi musuh terbesar Anda. Misalnya, semakin lama Anda menunda investasi, semakin sedikit waktu yang Anda miliki untuk mendapatkan keuntungan dari bunga majemuk. Akibatnya, tujuan keuangan Anda semakin sulit tercapai. Penundaan juga seringkali disertai dengan alasan yang tidak realistis. Anda mungkin berpikir bahwa Anda membutuhkan penghasilan yang lebih besar untuk mulai menabung atau berinvestasi. Padahal tindakan kecil sekalipun sudah cukup untuk memulai perubahan. Selain itu, menunda-nunda seringkali menciptakan kebiasaan buruk yang sulit diubah. Sekali Anda terbiasa mengabaikan tanggung jawab finansial, pola ini cenderung berlanjut, membuat Anda semakin jauh dari kehidupan yang lebih stabil. Hentikan kebiasaan menunda mulai hari ini. Ambil langkah kecil seperti mencatat pengeluaran harian atau membuka rekening tabungan. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Kemudian, kebiasaan yang membuat Anda menjadi lebih miskin yang keenam adalah boros waktu. Waktu adalah aset yang paling berharga, tetapi banyak orang menghabiskannya tanpa tujuan yang jelas. Terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hiburan, media sosial, atau kegiatan yang tidak produktif adalah salah satu penyebab utama stagnansi dalam kehidupan finansial. Ketika waktu tidak dimanfaatkan dengan baik, peluang untuk meningkatkan keterampilan atau menciptakan nilai juga hilang. Sebaliknya, orang yang sukses secara finansial cenderung mengalokasikan waktu mereka untuk belajar, bekerja keras, dan membangun jaringan. Boros waktu juga sering kali disertai dengan rasa puas diri. Anda mungkin merasa nyaman dengan rutinitas harian, tetapi jika waktu tidak digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang, hasilnya adalah stagnansi, baik dalam karir maupun keuangan. Orang yang tidak menghargai waktu seringkali juga kurang memiliki perencanaan yang baik. Tanpa rencana, Anda cenderung membiarkan hari-hari berlalu begitu saja tanpa hasil yang berarti, yang akhirnya berdampak pada stagnansi finansial. Mulailah mengatur waktu dengan bijak, buat daftar prioritas harian, fokus pada tugas yang mendukung pertumbuhan Anda, dan kurangi waktu untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah.
Dengan menghargai waktu, Anda membuka pintu untuk peluang baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan Anda. Kemudian perilaku yang Anda lakukan yang bisa membuat Anda menjadi lebih miskin daripada sebelumnya. Yang ketujuh adalah terjebak dalam lingkungan negatif. Lingkungan Anda memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan kebiasaan Anda. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, tidak produktif, atau tidak peduli terhadap perkembangan diri, Anda cenderung mengikuti pola yang sama. Hal ini adalah salah satu penyebab utama stagnansi finansial. Lingkungan yang negatif seringkali membuat Anda kehilangan motivasi untuk berkembang. Orang-orang di sekitar Anda mungkin tidak mendukung tujuan finansial Anda, atau bahkan menertawakannya. Akibatnya, Anda merasa enggan untuk mengambil langkah maju. Selain itu, lingkungan negatif juga seringkali menciptakan tekanan sosial untuk melakukan pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, teman-teman yang selalu mengajak Anda ke tempat mahal atau mendorong gaya hidup konsumtif tanpa peduli pada konsekuensinya. Lingkungan yang tidak mendukung juga membatasi akses Anda ke peluang dan jaringan yang lebih baik. Ketika Anda tidak dikelilingi oleh orang-orang yang berperilaku maju, Anda kehilangan kesempatan untuk belajar dari mereka atau mendapatkan motivasi untuk berkembang. Ubah lingkungan Anda dengan memilih orang-orang yang mendukung dan menginspirasi Anda. Cari komunitas yang memiliki visi yang sama, dan jauhi pengaruh negatif yang hanya akan menahan Anda dalam kemiskinan. Kemudian pola pikir yang bisa Anda lakukan untuk menjadi lebih miskin yang ke-8 adalah tidak memiliki tujuan jangka panjang. Hidup tanpa tujuan adalah seperti berjalan tanpa arah. Banyak orang terjebak dalam siklus kerja untuk bertahan hidup tanpa memikirkan tujuan jangka panjang, seperti menabung untuk rumah, pensiun, atau pendidikan anak. Tanpa tujuan, tidak ada motivasi untuk mengelola uang dengan bijak. Tidak memiliki tujuan jangka panjang seringkali membuat Anda menghabiskan uang secara impulsif. Ketika Anda tidak tahu apa yang ingin dicapai, uang cenderung digunakan untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, tujuan jangka panjang memberikan panduan untuk perencanaan keuangan. Dengan menetapkan target yang jelas, seperti membeli rumah dalam 5 tahun, Anda dapat merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapainya, seperti menabung atau berinvestasi. Tanpa tujuan, Anda juga kehilangan motivasi untuk berkembang. Orang yang memiliki tujuan cenderung lebih bersemangat untuk belajar, bekerja keras, dan mencari peluang baru yang mendukung pencapaian mereka. Luangkan waktu untuk menentukan tujuan jangka panjang Anda. Tulis target yang ingin Anda capai dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Dengan memiliki visi yang jelas, Anda dapat mengarahkan keputusan keuangan Anda untuk mendukung pencapaian tersebut. Kemudian, cara yang ke-9 untuk menjadi lebih miskin adalah tidak mempelajari keterampilan baru. Dalam dunia yang terus berubah, keterampilan baru adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Namun, banyak orang tidak mau belajar hal-hal baru dan merasa cukup dengan apa yang mereka miliki saat ini. Sikap ini membatasi peluang mereka untuk berkembang dan meraih kesuksesan finansial. Kemajuan teknologi membuat banyak pekerjaan menjadi usang. Jika Anda tidak terus meningkatkan keterampilan, Anda bisa kehilangan posisi di pasar kerja. Sebaliknya, mempelajari keterampilan yang relevan dapat membuka pintu untuk karir yang lebih baik, atau bahkan menciptakan bisnis baru. Ketidaktahuan juga seringkali membuat orang enggan mencoba hal baru, seperti investasi atau bisnis digital. Tanpa pengetahuan yang memadai, mereka cenderung terjebak dalam pola pikir bahwa resiko terlalu besar, sehingga tidak ada perubahan yang dilakukan. Selain itu, mempelajari keterampilan baru tidak selalu berarti pendidikan formal. Banyak sumber belajar online seperti kursus atau tutorial yang dapat membantu Anda mengasah kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Mulailah dengan belajar sesuatu yang menarik atau relevan dengan tujuan Anda. Misalnya, pelajari keahlian yang sedang diminati seperti coding, pemasaran digital, atau desain. Keterampilan baru ini bisa menjadi aset yang sangat bernilai untuk masa depan Anda. Kemudian, kebiasaan yang membuat Anda bisa menjadi lebih miskin daripada yang sebelumnya, yang ke-10 adalah tidak mengelola hutang dengan bijak. Hutang bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hutang bisa menjadi beban yang membuat Anda sulit keluar dari kemiskinan. Sayangnya, banyak orang menggunakan hutang untuk gaya hidup konsumtif, bukan untuk investasi produktif. Salah satu kesalahan terbesar adalah menggunakan kartu kredit
atau pinjaman untuk membeli barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan. Bunga yang tinggi dari hutang konsumtif ini dengan cepat menumpuk dan membuat Anda sulit melunasinya. Selain itu, tidak memiliki rencana pelunasan hutang seringkali membuat Anda hanya membayar minimum pembayaran bulanan. Hal ini memperpanjang durasi hutang dan membuat Anda membayar bunga lebih banyak dari yang seharusnya. Hutang yang tidak terkendali juga mempengaruhi kesehatan mental. Tekanan dari tagihan yang terus datang bisa membuat Anda stres dan kehilangan fokus untuk mencari solusi keuangan yang lebih baik. Untuk menghindari jebakan hutang, buatlah anggaran bulanan yang mencakup rencana pelunasan. Prioritaskan melunasi hutang dengan bunga tinggi terlebih dahulu, dan hindari berhutang untuk hal-hal yang tidak mendesak. Dengan disiplin, Anda bisa keluar dari lingkungan hutang. Kemudian, perilaku yang ke-11 yang bisa membuat Anda menjadi lebih miskin adalah tidak menabung untuk dana darurat. Dana darurat adalah salah satu elemen penting dalam manajemen keuangan, tetapi seringkali diabaikan. Banyak orang tidak menyisihkan uang untuk situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis, atau perbaikan rumah, yang akhirnya memaksa mereka berhutang atau menjual aset. Tanpa dana darurat, situasi darurat dapat dengan mudah menghancurkan keuangan Anda. Sebagai contoh, biaya medis yang mendadak dapat menghabiskan seluruh tabungan Anda, atau bahkan membuat Anda terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi. Dana darurat juga memberikan rasa aman secara emosional. Mengetahui bahwa Anda memiliki cadangan keuangan untuk menghadapi situasi sulit membantu Anda merasa lebih tenang dan fokus pada tujuan jangka panjang. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap dana darurat sebagai hal yang bisa ditunda. Padahal menabung untuk dana darurat tidak harus dalam jumlah besar sekaligus. Anda bisa memulainya dengan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan secara konsisten. Tetapkan target untuk memiliki dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Simpan uang ini di rekening terpisah yang mudah diakses tetapi tidak terlalu mudah diambil, sehingga Anda tidak tergoda untuk menggunakannya untuk kebutuhan lain. Kemudian perilaku yang ke-12 adalah mengabaikan pentingnya kesehatan. Kesehatan adalah aset yang seringkali diabaikan dalam perencanaan keuangan. Namun biaya kesehatan yang tinggi bisa menjadi salah satu penyebab utama kesulitan finansial, terutama jika Anda tidak menjaga kesehatan sejak dini. Pola makan yang buruk, kurang olahraga, dan stres yang berlebihan adalah faktor-faktor yang dapat merusak kesehatan Anda. Ketika kesehatan terganggu, biaya perawatan medis bisa sangat mahal, dan pada saat yang sama, Anda kehilangan produktivitas. Mengabaikan kesehatan juga berdampak pada karir dan penghasilan Anda. Ketika Anda sering sakit, Anda cenderung absen dari pekerjaan atau tidak dapat bekerja secara optimal, yang akhirnya mempengaruhi pendapatan Anda. Investasi dalam kesehatan seperti membeli makanan bergizi atau berolahraga secara rutin adalah langkah kecil yang bisa mencegah biaya besar di masa depan. Sayangnya, banyak orang menganggap langkah ini sebagai pengeluaran bukan investasi. Mulailah dengan menjaga gaya hidup sehat. Periksa kesehatan secara rutin, hindari kebiasaan buruk seperti merokok atau bergadang, dan prioritaskan keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat. Dengan tubuh yang sehat, Anda dapat bekerja lebih produktif dan mengurangi resiko pengeluaran medis besar. Kemudian perilaku yang bisa membuat Anda menjadi orang yang lebih miskin yang ke-13 adalah tidak memiliki rencana jangka panjang. Tanpa rencana jangka panjang, keuangan Anda cenderung berantakan. Banyak orang hanya fokus pada kebutuhan sehari-hari atau kepuasan instan tanpa memikirkan tujuan finansial di masa depan. Akibatnya, mereka sering terjebak dalam siklus pengeluaran tanpa arah. Rencana jangka panjang membantu Anda memprioritaskan tujuan penting, seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun. Tanpa rencana ini, Anda akan kesulitan menyisihkan uang untuk hal-hal besar dan mungkin merasa terjebak dalam rutinitas tanpa kemajuan. Kesalahan besar adalah menganggap waktu masih panjang untuk memulai perencanaan. Semakin lama Anda menunda, semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan. Misalnya, menunda menabung untuk pensiun berarti Anda harus menyisihkan lebih banyak uang dalam waktu yang lebih singkat di masa depan. Memiliki rencana juga membantu Anda memanfaatkan sumber daya dengan lebih efektif. Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang di mana harus berinvestasi, bagaimana mengelola hutang, dan kapan harus mengambil langkah besar.
Mulailah dengan menetapkan tujuan finansial jangka panjang yang spesifik dan realistis. Tuliskan tujuan tersebut dan buat strategi untuk mencapainya, seperti menabung, berinvestasi, atau mempelajari keterampilan baru. Dengan begitu, Anda memiliki peta jalan untuk mencapai stabilitas keuangan. Kemudian perilaku yang bisa membuat Anda lebih miskin daripada yang sebelumnya, yang ke-14 adalah tidak menambah sumber pendapatan. Mengandalkan hanya satu sumber penghasilan adalah resiko besar yang sering diabaikan. Jika pekerjaan utama Anda terganggu seperti terkena PHK atau usaha mengalami kerugian, keuangan Anda akan langsung terpuruk. Penghasilan tambahan tidak hanya membantu Anda mencapai tujuan finansial lebih cepat, tetapi juga memberikan perlindungan dalam situasi darurat. Misalnya memiliki pekerjaan sampingan, investasi, atau bisnis kecil dapat menjadi penyelamat ketika sumber utama terganggu. Banyak orang enggan mencari sumber penghasilan tambahan karena merasa tidak punya waktu atau energi. Padahal memanfaatkan waktu luang untuk hal produktif seperti menjadi freelancer atau menjalankan bisnis online bisa berdampak besar pada kondisi keuangan. Selain itu, diversifikasi penghasilan juga melibatkan investasi. Dengan menanamkan modal di berbagai instrumen seperti saham, reksadana, atau properti, Anda menciptakan aliran pendapatan pasif yang dapat mendukung kebutuhan Anda di masa depan. Jangan menunggu sampai keadaan memaksa Anda mencari penghasilan tambahan. Mulailah sekarang dengan mencari peluang yang sesuai dengan kemampuan dan minat Anda. Dengan berbagai sumber penghasilan, Anda akan lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kemudian perilaku yang bisa membuat Anda lebih miskin daripada yang sebelumnya, yang terakhir atau yang ke-15 adalah menyepelekan pendidikan finansial. Pendidikan finansial adalah fondasi untuk mengelola keuangan dengan bijak, tetapi seringkali diabaikan. Banyak orang tidak memahami dasar-dasar keuangan seperti cara menyusun anggaran, mengelola hutang, atau berinvestasi, sehingga mereka cenderung membuat keputusan yang merugikan. Kurangnya pengetahuan finansial membuat seseorang mudah tertipu oleh investasi bodong, mengambil pinjaman dengan bunga tinggi, atau terjebak dalam pengeluaran konsumtif. Ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan dan sulit untuk diperbaiki. Pendidikan finansial tidak hanya bermanfaat untuk mengelola uang secara efektif, tetapi juga untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dengan memahami konsep seperti bunga majemuk atau diversifikasi, Anda bisa membangun kekayaan dengan lebih cepat dan aman. Untungnya, pendidikan finansial kini lebih mudah diakses. Banyak sumber gratis seperti video YouTube, artikel, atau aplikasi keuangan yang dapat membantu Anda belajar. Namun kuncinya adalah konsistensi dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Mulailah dengan hal-hal dasar, seperti mencatat pengeluaran, membaca buku tentang keuangan, atau mengikuti seminar online. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa menghindari kesalahan besar dan membangun masa depan yang lebih cerah. Jadi, jika Anda ingin tetap miskin, teruslah lakukan 15 kebiasaan ini. Namun, jika Anda ingin keluar dari lingkaran kemiskinan, mulailah dengan mengubah satu kebiasaan buruk saja. Ingat, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Hidup adalah pilihan, dan kebiasaan kita menentukan arah hidup kita. Apakah Anda ingin tetap dalam kesulitan atau mulai merancang jalan menuju kehidupan yang lebih baik? Keputusan ada di tangan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalam.